Sebenarnya saya malas bahas ini karena juga nggak ada manfaatnya sama sekali. Saya nggak berteman dengan Ferdinand Huta Hayan, bahkan pernah berseberangan keras dengan dia waktu Pilpres 2019 di mana Ferdinand sendiri jadi juru bicara Prabowo Sandi, sedangkan saya pendukung Jokowi. Jadi sebenarnya apa yang akan saya ungkapkan di sini sedikit pun bukan dalam rangka membela Ferdinand, tapi dalam rangka mencoba sedikit waras di tengah kegilaan atas nama penistaan agama ini. Ferdinand dilaporkan karena dianggap menghina agama karena dia men-tweet, "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya." Tweet ini kemudian viral kemana-mana dengan provokasi luar biasa sebagai bentuk penghakiman bahwa Ferdinand menghina agama. Ini yang membuat saya heran, di mana ya penistaannya? Sini saya jelaskan. Pertama, tweet Ferdinand ini kalau mau diperhatikan dengan benar, itu seperti renungan dia yang dia publikasikan. Sebuah kontemplasi, sebuah penolakan bahwa Tuhan itu lemah, tidak bisa melindungi dirinya, tidak bisa menuntaskan masalah hidup dia. Jadi bukan menunjuk pada Tuhannya orang lain. Makanya sebagai jawaban dia bilang, "Tuhanku luar biasa." Ini adalah bagian dari penguatan diri bahwa Tuhannya bisa melindungi dirinya, menyelesaikan masalah hidupnya. Apa coba yang salah dari sana? Sama saja seperti banyak orang yang berdoa di Twitter, "Tuhan, aku tahu engkau tidak tidur." Kalau mau mengartikannya secara tekstual, ini jelas penghinaan karena menganalogikan Tuhan sama dengan manusia yang butuh tidur. Padahal Tuhan sama sekali tidak bisa diserupakan dengan manusia. Tapi kalau mau dibaca dengan perspektif luas, doa Tuhan tidak tidur tadi sebenarnya adalah perumpamaan bahwa Tuhan selalu ada di saat manusia ada masalah. Jadi nggak bisa disebut penghinaan. Tweet Ferdinand dengan bahasa "Allahmu lemah" itu sebuah perumpamaan saja. Sebuah ungkapan dari penolakan bahwa Tuhannya Ferdinand akan terus membela dia di saat dia sedang susah. Oke, Ferdinand dianggap salah karena di sana dia menulis kata Allah, bukan Tuhan. Dan kata Allahmu lemah dianggap penistaan terhadap umat muslim. Coba saya baca lagi tweet Ferdinand dan dengarkan baik-baik. "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah dan harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa." Perhatikan kata Allah yang saya bacakan, apakah itu Allah seperti yang dibaca dalam doa Muslim? Bukan. Muslim lebih sering menyebutnya Allah, bukan Allah. Jadi jangan merasa tersinggung ketika Ferdinand menulis Allah. Itu bisa saja bukan ditujukan untuk orang Muslim, tapi Allah yang juga diimani oleh orang Kristen. Lalu kenapa yang Muslim tersinggung? Ini yang aneh, kok gampang sekali tersinggung untuk hal yang belum jelas kebenarannya. Kalau kita sudah memahami dua konteks di atas, akhirnya kita sadar bahwa semua kesalahpahaman itu bermula dari perbedaan persepsi. Tergantung dari sudut pandang mana orang memahami sebuah tulisan. Apakah dari sudut hati yang selalu panas atau dari sudut hati yang selalu sejuk. Kalau hatinya sejuk, pasti tidak akan terprovokasi dengan tweet Ferdinand itu karena itu dianggap bagian dari kontemplasi diri. Atau di Islam sering disebut sebagai muhasabah diri atau koreksi terhadap diri sendiri. Lagian apakah ketersinggungan itu datang karena Ferdinand dianggap beragama Kristen yang menghina keyakinan orang Islam? Salah besar. Ferdinand menurut pengakuannya sendiri sudah mu'alaf sejak tahun 2017 di bawah bimbingan Kiai NU. Lah terus kalau akhirnya dia sudah beragama Islam, apakah tweet itu berarti dia menghina Kristen? Apakah Kristen marah dan melaporkan dia? Enggak kan? Inilah permasalahan di banyak orang ketika konsep penistaan agama disesuaikan dengan persepsi masing-masing orang, bukan persepsi hukum. Akhirnya yang muncul adalah ketersinggungan pribadi, lalu dikeluarkan kemana-mana seakan itu jadi ketersinggungan agama.
Padahal nggak semua sih orang tersinggung. Saya Islam dan saya tidak tersinggung sedikit pun karena saya memahami dengan pikiran yang rasional dan jernih, bukan dengan pikiran emosional dan penuh rasa benci. Kesalahan Ferdinand Huta-Hayan hanyalah dia tidak kuat dengan argumen seperti ini. Ferdinand jadi seperti anak kecil yang takut dimarahi bapaknya sehingga bikin alasan macam-macam yang malah jadi tidak rasional dan cengeng. Kecengengan model beginilah yang dimanfaatkan untuk terus menginjak-injak Ferdinand. Seharusnya Ferdinand Huta-Hayan tahu kalau kelompok radikal itu tidak bisa dimintai maaf karena buat mereka permintaan maaf dan pengakuan salah itu adalah bentuk kelemahan. Dan semakin kita lemah di mata mereka, semakin kita diinjak dan dihancurkan. Kaum pecundang itu jangan ditunjukkan sifat lemah karena itu menunjukkan kita lebih pecundang di hadapan mereka dan membuat mereka berpesta pora. Polisi juga jangan selalu bereaksi ketika ada tekanan publik seperti ini. Pemanggilan Ferdinand justru dimaksudkan supaya dia bisa memperjelas maksudnya. Dan kalau maksud Ferdinand sudah jelas bahwa dia tidak berniat menghina agama, maka Ferdinand haruslah segera dilepaskan dan dibersihkan namanya. Tekanan publik bukan sebuah kebenaran. Apalagi tekanan publik lewat Twitter yang penuh dengan bot dan akun palsu supaya trending. Kalau semua trending dipaksakan untuk dihukum, semakin gampang untuk memasukkan orang ke penjara. Restoratif justice seperti himbauan Kapolri harus dikedepankan. Kalau Ferdinand tidak punya niat untuk membuat kerusuhan, maka opsi damai haruslah jadi yang utama supaya penjara tidak penuh dari orang-orang yang masuk hanya karena kesalahpahaman atau persepsi yang berbeda. Masih banyak tugas berat lain yang harus diselesaikan daripada memenjarakan orang hanya karena persepsi terhadap tweetan yang berbeda. Ada lagi media yang membuat judul besar-besar. Tulisan Ferdinand melukai hati umat Islam. Ini lagi yang saya heran dan lucu. Seakan-akan umat Islam itu cengeng dan gampang terluka hatinya. Umat Islam itu seperti saya, kuat dan tidak gampang terluka hanya karena cuitan doang. Umat Islam itu tidak gampang tersinggung karena nabinya mencontohkan mau dihina seperti apapun, kedepankan maaf sebagai bagian daripada dakwah. Pada saatnya yang menghina akan melihat bahwa ternyata umat Islam itu penuh kasih, bukan penuh amarah. Yang tersinggungan itu umat kadrun yang hatinya lebay dan imannya dangkal. Mereka sama pohon cemara aja takut karena dianggap pohon Kristen. Masa sih berpatokan dari umat cengeng seperti ini? Gak pantas lah. Mereka itu justru yang malu-maluin Islam. Mereka cuma memanfaatkan Islam untuk kepentingan mereka pribadi, bukan karena agama. Saya bukan bagian dari umat Islam yang gampang terluka hatinya. Justru karena pemahaman agama saya rasional dan bukan dogma, mau dihina seperti apapun gak akan berpengaruh buat saya. Tuhan, Nabi, dan agama saya mau dihina seperti apapun tidak akan hilang kemuliaannya. Justru yang menghinalah yang menunjukkan kapasitas dirinya yang hina. Sudahlah. Negara lain sudah sibuk bicara tentang ruang angkasa, tentang wisata ke Mars, tentang metaverse, tentang membuat koloni di bulan. Kita masih sibuk berdebat tentang penistaan. Gak maju-maju kita dalam teknologi karena sibuk membahas hal yang sangat basic. Diketawain kita sama Singapura, Vietnam, dan Thailand yang secara ekonomi dan pemikiran sudah jauh ada di depan. Lebih baik kita ngopi dengan kopi seruput cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markisud. Mari kita sudahi perdebatan yang tidak punya nilai ini. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.